Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat akhir-akhir ini ada banyak yang viral tentang Kristen progresif, dan hal ini akan menyesatkan umat-umat Tuhan. Hal ini akan menyesatkan orang-orang percaya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, tetaplah taat pada ajaran Kristus, tetaplah taat pada Injil yang di dalamnya Yesus Kristus yang diberitakan. Sebelumnya saya akan baca firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makan macam itu. Sekali lagi saya baca bagian A saja. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melihat bahwa Kristen progresif Bapak Saudara adalah Kristen yang mengajari tentang beberapa hal. Yang pertama tentang keselamatan. Keselamatan itu dalam pandangan mereka bahwa bisa saja datang di luar daripada nama Yesus. Di luar Yesus masih ada keselamatan. Kalau orang baik, mengapakah dia tidak diselamatkan? Dan juga Kristen progresif ini juga adalah mengubah Injil atau pembaharuan Injil sesuai dengan kebutuhan budaya dan kebutuhan dimanapun berada. Dalam kebutuhan mereka bahwa di mana Injil akan menyenangkan setiap orang. Pada firman Tuhan berkata bahwa kita bukan mencari perkenanan dengan manusia, tetapi hanya mencari perkenanan dengan Allah. Kalau kita kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12 berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita melihat bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun di dalam dunia ini. Keselamatan bahwa hanya kita menemukan di dalam Kristus Yesus. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Di situ kita menemukan bahwa keselamatan bukan karena orang baik dan perbuatan-perbuatan baik, tetapi keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam penderitaannya di kayu salib, sehingga keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di luar nama itu maka tidak ada keselamatan bagi kita umat Kristiani. Maka oleh sebab itu tetap kita berhati-hati dengan Kristen progresif
ini merupakan sebuah sekte yang akan mengubah pola pikir anak-anak Tuhan. Maka oleh sebab itu, tetaplah taat pada perintah firman Allah, tetap taat pada kebenaran firman Allah. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Saya sedikit membahas tentang keselamatan. Keselamatan dalam pengajaran sistematika 4 adalah pengajaran tentang keselamatan adalah dari kata Yunani dipakai kata soteriologi. Soteriologi ini berasal dari kata soteria, artinya pembebasan, pelepasan, dan keselamatan, dan juga logos. Logi ini adalah logos, artinya kebenaran, firman, dan ajaran. Ini adalah pokok yang paling luas dibahas dalam Alkitab, karena keselamatan merupakan tema pokok Alkitab. Soteriologi berasal dari kata kerja sojo, yang artinya dasarnya ialah menjadi sehat, menyembuhkan, menyelamatkan, mengawetkan. Dalam kaitannya dengan manusia berarti menyelamatkan dari kematian. Pemahaman di atas paralel dengan kata Ibrani yang digunakan untuk keselamatan, yaitu yasa, kemerdekaan dari ikatan. Salom, damai sehat. Salim, persembahan syukur atas kebebasan yang pada intinya menunjuk pada pembebasan oleh Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa keselamatan itu adalah merupakan sebuah kebebasan. Kebebasan dari ikatan dosa. Nah, munculnya keselamatan atau doktrin keselamatan berarti tanpa menyadari kekejaman dosa menyebabkan keselamatan itu penting sekali. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah taat pada Tuhan. Tetaplah memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Karena hanya iman yang teguh yang bisa bertahan dan yang bisa mengalahkan siasat-siasat iblis atau juga ajaran-ajaran sesat yang akan viral di negara kita saat-saat ini. Oleh sebab itu, tetaplah kuat. Ujilah segala sesuatu. Ujilah ajaran-ajaran itu. Apakah berasal dari Tuhan, atau berasal dari manusia, atau berasal dari ajaran-ajaran sesat. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetap taat, tetap teguh, dan tetap memiliki iman yang kuat teguh untuk mengalahkan siasat iblis. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari jalan, waktu yang tepat Bapak Saudara untuk menjatuhkan kita. Maka tetaplah waspada, berhati-hati, supaya kita tetap memiliki iman yang kuat di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam CKJ. Salam.